Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Leader Talk. Dan alhamdulillah hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang 13 ilmu miliarder. Dan ayo teman-teman, sahabat-sahabat miliarder di seluruh Indonesia maupun di mancanegara untuk siap-siap nih menerima ilmu dan tentu saja hadir menghadirkan. Dan untuk itu saya mau cek nih siapa saja teman-teman yang sudah hadir menghadirkan di Leader Talk malam ini dan tentu saja spesial bersama mentor miliarder kita dan tentu saja dalam bahasan 13 ilmu miliarder dan hari ini kita sampai di materi ketujuh ya. Jadi materi ketujuh yaitu hijrah kuadran miliarder. Ayo siapa di sini yang sudah siap malam ini hijrah? Katakan saya. Ya, hijrah kuadran miliarder. Sahabat-sahabat miliarder, saya cek-cek dulu ya siapa yang hadir membersamai kita. Tadi saya lihat ada Teoneng ya, leader kita yang luar biasa. Kemudian ada, wah kayaknya rame banget nih scrollnya, cepet banget. Sehingga saya mau baca satu udah tung gitu. Nah, sahabat-sahabat miliarder saya baca yang sudah hadir menghadirkan ada Yuntari, kemudian ada Linda Novia, kemudian ada Yuli, kemudian ada Surati Sukirno, Ibu Hamneti, Rahmawati, kemudian Siti Afia, Moti Junaidi, Puji Astuti, Waalaikumsalam semua sampai mengucapkan Assalamualaikum ya, kemudian Roy Putra Lau, Elvia, Sritiwa, ya silakan. Nah sahabat-sahabat miliarder hari ini kayaknya kita udah siap kembali menimba ilmu dan tentu saja nanti akan hadir juga ya Master MLP kita ya atau pakar NLP kita yaitu Pak Subhan Jubaidi ya. Jadi hari ini spesial tentang hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kuadran miliarder. Jadi di materi kita di 13 ilmu miliarder tidak hanya sekedar hijrah kuadran kanan ya, tapi benar-benar jadi miliarder. Siapa yang siap jadi miliarder? Katakan saya. Nah, sahabat-sahabat miliarder biar enak, ini sudah ada yang bergabung bersama kita baik di FB maupun di YouTube ya. Sudah ada 246 orang ya dan insya Allah akan terus bertambah ya karena teman-teman semuanya pasti menantikan ilmu ini ya, ilmu hijrah kuadran miliarder. Untuk itu saya tentu tidak sendiri, saya mau menghadirkan mentor miliarder kita. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, beliau adalah seorang dosen ya. Dosen yang katanya gajinya 5 koma, setiap tanggal 5 koma. Ya, tanggal 24 gajian, tanggal 5-nya koma. Ya, ternyata selama ini dia bekerja di kuadran kiri. Ya, walaupun sudah bekerja keras ya, bertahun-tahun, berpuluh tahun menjadi seorang dosen di sebuah universitas terkenal di Indonesia dan mengajar juga di berbagai universitas lainnya sebagai dosen tamu, tapi tidak membuat ia bisa merasakan kebebasan finansial. Dan kemudian ia memutuskan untuk hijrah ya ke kuadran kanan atau hijrah ke kuadran miliarder dan subhanallah hanya dalam beberapa tahun ia mendapatkan 33 miliar di bisnis networking sebelumnya dan subhanallah di Armina Daily hanya dalam waktu 2 tahun sudah 2,5 miliar dan kemarin mencatat prestasi 1,6 miliar kurang dari 6 bulan. Kemudian yang luar biasa, ini belum 1 bulan periode reward di Armina Daily sudah mencatat 0,5 miliar. Benar-benar hijrah kuadran miliarder. Untuk itu kita sambut Ibu Haja Inkresa Supartina SEMSI. Untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya, tentulah diperlukan kekhususan, pengalaman, dan juga keilmuan yang memadai. Misalnya, mau menjadi seorang dokter, tentu harus sekolah di Fakultas Kedokteran dengan segala kurikulumnya. Atau menjadi pengacara, tentu juga harus lulus dari Fakultas Hukum, kemudian penuh dengan belajar daripada orang-orang sukses. Atau misalnya mau jadi artis yang handal, tentu dia harus banyak ikut training agar menjadi seorang artis yang mumpuni. Nah, bagaimana kalau di Armina Daily? Di Armina Daily untuk menjadi seorang miliarder kita sudah sediakan kurikulum untuk mendukungnya. Jadi siapapun Bapak Ibu asalkan mengikuti kurikulum yang
kita sudah bantu siapkan, insya Allah dalam 1 tahun itu menjadi miliarder. Kurikulumnya apa sih? Ya, semua sudah disediakan di dalam 2 buku yang luar biasa ini, ya, untuk memudahkan Bapak Ibu. Namanya buku 1 tahun jadi miliarder dan buku kerjanya pengaplikasian selama Bapak Ibu di Armina Daily. Nah, semua yang disediakan oleh Armina Daily kurikulum untuk mendukung suksesnya ini ada di buku Samil yang berada di halaman 21. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertama, kita tentu untuk menjadi orang sukses di Armina Daily harus punya formula untuk suksesnya. Pertama, NUT-nya, kemudian seminarnya, tornya, The Miracle of Rezeki, kemudian alat-alat kerjanya, alat-alat kayanya, pendidikan dan pelatihan, serta teamwork yang baik. Dan untuk mendukung formula sukses ini bisa dimiliki, bisa diterapkan, didukung oleh kurikulum yang memadai. Pertama, yang disediakan kurikulumnya adalah seminar TOR, The Miracle of Rezeki, baik itu online maupun secara offline. Diajarkan cara membuatnya. Kemudian pengembangan mitra miliarder bagi mitra yang baru bergabung, bagi mitra yang ingin mengembangkan usahanya, bagi mitra yang ingin optimalisasi hak usaha di Armina Daily, maka ikutilah kelas-kelas pengembangan mitra miliarder. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar rezeki di Armina Daily ini panjang dan mendapatkan rezekinya Allah tanpa batas. Diajarkan bagaimana meraih rezeki tanpa batas, dan tidak lupa mekanisme sukses otomatisnya harus kita optimalkan. Kemudian bagaimana setelah semua itu didapat, uang yang diperoleh itu bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya agar menambah nilai manfaat. Nama kurikulumnya adalah perencanaan keuangan sukses, dan juga untuk menyerap energinya disediakan juga kurikulum Jogja Miliarder Camp. So, jadi begitu mudahnya usaha di Armina Daily, didampingi oleh leader-leader hebat dan didampingi oleh kurikulum yang memadai, sehingga Bapak Ibu lulus dari usaha di Armina Daily dan mendapatkan optimalisasi hak usaha di Armina Daily. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita buktikan kepada dunia bahwa semua orang berhak mendapatkan optimalisasi usaha di Armina Daily menjadi miliarder dalam waktu 1 tahun. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya dan berkah. Allah. Assalamualaikum Bu Ingkris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andin. Seneng banget bisa jumpa malam ini ya. Luar biasa sekali. Tadi Bu Ingkris melihatkan formula suksesnya cuma 5 ya Bu, tapi bisa hijrah. Dan salah satu yang menarik nih di belakang Bu Ingkris nih, ada akibat dari hijrah, yaitu dari Jogo ya Bunda. Iya betul Bu Andin, dan ini semua dari setelah hijrah. Jadi topik malam ini kan luar biasa ya, hijrah kuadran miliarder. Lalu serinya itu adalah tinggikan impianmu, maka dan tentukanlah penghasilanmu. Wah, jadi harus ditinggikan impiannya. Tadinya mungkin impiannya biasa-biasa aja, hanya untuk keluarga ya umumnya, hanya untuk keluarga, kemudian untuk anak-anaknya sendiri. Tapi begitu ditinggikan impiannya, kemudian kita pindah ke kuadran yang ternyata kuadran itu membuat jadi miliarder, dan betul-betul terjadi. Dan saya juga lihat dari Bu Andin sendiri ya, Bu Andin juga seorang yang luar biasa, seorang wartawan ya. Wartawan itu kan kerjanya nggak ada jamnya, mungkin uangnya banyak, tapi ketika Bu Andin bekerja tadi, akhirnya mungkin menemukan juga kepuasan, mungkin menemukan kenyamanan, tapi ternyata waktu nggak bisa bohong ya Bu Andin ya, sehingga akhirnya nggak lama dari kejadian-kejadian memaksa Bu Andin untuk kemudian hijrah juga di kuadran yang kanan, gitu nggak sih Bu Andin? Iya benar banget Bunda, dan memang Bunda sebutkan tadi ya, kayak saya kan wartawan, kebetulan sudah levelnya internasional gitu ya. Jadi saya kalau pergi misalnya ke Denmark itu sampai 15 hari Bunda untuk liputan gitu. Tapi subhanallahnya saya memang kerja, jadi di sana gitu memang nge-report itu acara gitu. Jadi nggak jalan-jalan, terus
ada sih duitnya, tapi nggak bisa buat yang untuk leye-leye gitu atau beli oleh-oleh banyak. Beda banget ketika waktu jalan-jalan sama Bunda Inggris ke Inggris dulu kan. Nah itu kan saya sama-sama ke Eropa, ke Inggris gitu ya. Tapi bedanya tuh saya bisa sambil apa ya menikmati foto-foto, kemudian belanja-belanja, duitnya banyak. Kalau di wartawan Wow. kepuasannya keliling dunianya nyampe, tapi mau belanja-belanja tuh mikir gitu ya, gitu Bunda. Jadi sebenarnya kita bersyukur banget ya Bu Andin ya, kita kita berdua nih orang-orang yang sudah hijrah ke kuadran kanan, ke kuadran miliarder yang mungkin tadinya kayaknya jengkel mungkin ya waktu awal-awal kita masuk ke dalam kuadran ini gitu kan ya. Kok kenapa nasib saya begini begini awalnya, tapi kemudian ketika kita berjalannya dengan waktu, akhirnya menikmati hasilnya dan kita melakukan apa namanya ya, pekerjaan-pekerjaan ataupun tetap bekerja kan, sama aja juga bekerja tapi lebih cerdas, sehingga akhirnya kita sekarang berada di kuadran kanan yang alhamdulillah betul-betul Bu Andin sendiri pencapaiannya yang udah luar biasa. Saya dengar Bu Andin juga udah punya masjid ya, kemudian bisa nolong orang lebih banyak. Dan ada satu yang quote yang paling saya senengi ya dari Robert Kiyosaki ya Bu Andin ya. Tadi yang Bu Andin ya, Anda tidak akan memiliki kebebasan sejati tanpa kebebasan keuangan. Jadi artinya kata orang uang nggak dibawa mati, kata orang uang itu nggak penting. Tapi sebenarnya ketika kita nggak punya uang itu nggak ada rasanya bebas sih bebas, tapi ada yang kurang gitu ya Bu Andin ya. Setuju nggak sih Rasanya mau dengan mati Bunda. rasanya? Kalau orang sensing kan, kebetulan saya sensing Bunda. Jadi kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Jadi bukan nggak dibawa mati, tapi rasanya mau mati kalau nggak bawa uang. Ya, walaupun sebenarnya kan hijrah kuadran kanan ini banyak orang juga tahu, banyak orang ingin juga gitu. Saya ingin seperti Bu Andin, saya ingin seperti Bu Inkris, tapi banyak teman-teman mitra yang eh, merasa sudah melakukan, tapi apa yang kurang ya Bu Andin yang bisa kita bicarakan malam ini, sehingga nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini ya dari seluruh Indonesia tadi yang Bu Andin bacakan itu ketika setelah mendengarkan bagaimana kita semuanya dalam di acara hari ini itu pulangnya langsung action melakukan, dan insya Allah nggak lama juga akan bisa mulai merasakan yang namanya kebebasan secara keuangan atau hijrahnya tuh betul-betul di kuadran yang kanan, dari hijrahnya adalah pikirannya, hijrah sikapnya, sampai ke hijrah akhirnya juga ATM-nya juga hijrah gitu banditnya. Iya Bunda, mungkin ini yang selalu penting juga itu apa sih penyebab kalau saya dulu Bunda, mengapa saya hijrah ke kuadran miliarder gitu, itu by accident Bunda. Jadi bukan by design gitu, jadi by accident. Saya punya karir yang bagus, tiba-tiba saya lagi ada persoalan dengan atasan saya, terus tiba-tiba jabatan saya yang tinggal selangkah lagi gitu untuk jabatan yang cukup posisi paling tinggi tiba-tiba diturunin gitu ya, jadi wartawan biasa. Biasanya saya redaktur pelaksana, tiba-tiba jadi wartawan biasa. Kemudian saya mikir, ya Allah, taman S2 iya, keahlian ini dapat penghargaan nasional maupun internasional. Apalagi kalau saya kan dapat beasiswa internasional, itu kan seleksinya bukan mudah gitu ya. Mudah. Di situ saya ngerasa terpukul banget Bunda. Ini ternyata nasib gue ditentukan di atas kertasnya dia, di atas tanda tangan dia. Nggak sopan banget gitu. Terus saya cari-cari deh Bunda. Saya hijrah ya Bunda, hijrah. Saya cari-cari sambil kerja nih Bunda. Saya cari-cari, saya jadi pengusaha konvensional lah gitu. Buka minimarket, kemudian buka apa namanya warnet gitu ya. Tapi subhanallah apa yang terjadi Bunda? Karena memang tidak ada bimbingan, kemudian saya juga tidak tahu apa, hanya melaksanakan warnet saya waktu itu lagi tren banget Bunda, laris manis. Tapi nggak pakai lama Bunda, di sebelah saya di simpang sana gitu, udah buka warnet baru. Akhirnya usaha saya kelep gitu. Jadi ternyata ini kayaknya masih belum betul gitu ya. Apa lagi gitu. Nah kebetulan waktu saya ke Kalimantan, saya ngobrol sama sepupu dia cerita ikut bisnis ini gitu kan, mungkin karena saya latar belakangnya S2 kemudian sudah biasa ini kayak bisnis kan, kalau dulu kebayangnya kalau MLM itu paling pakai jas rapi-rapi terus kayaknya nggak penting banget saya bilang gitu. Tapi subhanallah keajaiban itu terjadi ternyata
Saya lihat waktu itu saya lihat dapat gaji, ya Allah, gaji sebulan itu gaji sehari bisa ngalahin gaji saya sebulan gitu. Wow, saya bilang kantor saya terus ya Allah subhanallah, itu saya merasakan bagaimana saya dapat 3,7 miliar hanya waktunya kurang dari 3 tahun. Sebelah ya Allah, ini boleh dicatat nih sebagai salah satu keajaiban dunia gitu. Ternyata kita selama ini, kalau saya kepaksa ya hijrahnya. Nah mungkin sahabat-sahabat miliarder enaknya hijrahnya itu by design, jangan by terpaksa gitu. Karena terpaksa itu nggak enak gitu. Nah kalau Bunda sendiri nih proses hijrahnya gimana? Ya kalau nggak dipaksa mungkin kita nggak jadi seperti ini Bu Andinnya. Justru bersyukur kalau sekarang ya alam semesta Allah itu akhirnya memaksa kita ya. Ibu Inkris mungkin juga Bu Andin tadi ceritanya luar biasa ya. Jadi seorang wartawan, dan nggak semua orang bisa ya. Wartawan itu kan luar biasa. Nggak hanya cerdas tapi juga harus bisa bercerita tentang apa saja gitu ya. Itu internasional lagi, nggak mudah. Tapi karena kemudian itu kan panggilan Allah. Jadi para mitra miliarder yang menyaksikan acara kita hari ini, itu apapun yang terjadi hari ini itu sebenarnya caranya Allah, dan itu sebenarnya adalah doa-doa kita sebenarnya ya Bu Andin ya. Kita kan doa, ya Allah berikanlah kita pekerjaan yang bisa selamat di dunia, selamat di akhirat gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujuk-ujuk dicemplungin di usaha-usaha yang kita sendiri tadi nggak usah harusnya by design, tapi ternyata desainnya Allah gitu ya. Akhirnya dipaksa kita untuk berada hari ini. Dan kalau Bu Inkris sih orangnya itu saya saya menyadari betul Bu Andin bahwa setiap daun jatuh aja itu adalah atas persetujuannya Allah. Jadi para mitra miliarder dan kita semuanya yang hari ini sudah berkecimpung di dalam kendaraan bisnis kita yang hari ini, itu harusnya bersyukur, dan harusnya itu pasti sudah keridoannya Allah, karena dia datang sendiri. Kalaupun misalnya kita menjauh, Allah akan dekatkan semuanya gitu ya. Kalau Bu Inkris termasuk orang yang usianya itu masuk ke bisnis yang ini nih, bisnisnya yang sudah usia kepala 40 tahun Bu Andin. Waktu itu saya udah habis cita-cita saya. Usia 40 tahun bagi orang Indonesia atau umumnya orang kan life begin at 40. Usia 40 tahun Anda belum siapa-siapa, itu kan kayaknya masa depan suram gitu ya waktu itu kan gitu. Sehingga akhirnya ketika saya sudah melewati usia 42 tahun, boro-boro mau ibadah loh ya, udah bertahun-tahun kerja, ibadah sendiri aja nggak bisa, teng gitu. Jadi ada yang salah ini dalam ini saya gitu ya. Akhirnya bertemu dengan bisnis ini, nggak tahu juga caranya gimana, tapi karena waktu itu saya menemukan ada mentornya, menemukan gurunya, dan saya cukup ikuti guru saya tersebut dalam waktu setahun. Akhirnya tadinya bukan siapa-siapa, dan sekarang kami bisa seperti ini, itu tidak lepas dari jasa-jasa guru saya dulu. Dan mungkin secara keilmuan gitu ya, keilmuan dari teman-teman yang hadir hari ini, sebenarnya hijrah itu penting nggak sih gitu ya? Perlu nggak sih kita hijrah gitu kan? Udah dipaksa-paksa oleh alam. Ya gitu ya Bu Andin ya. Sudah ditarik-tarik sama Allah di kendaraan yang namanya bisnis kuadran kanan, hijrahnya. Kok kita belum ada effort gerakan gitu ya. Nah hari ini kita juga hadirkan seorang ahli psikolog ya, psikologi Islam, dan beliau ahli di bidang bagaimana mapping mind. Jadi memapping pikiran gitu ya, agar semuanya itu, kalaupun kita sudah berada di kuadran kanan dan kemudian hijrahnya itu betul-betul nggak konslet gitu antara pikiran dan tindakan kita hadirkan ya Bu Andin ya. Kita hadirkan beliau ahli NLP, Neuro Linguistic Programming, dari Cirebon, Bapak Subhan Jubaidi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Andin. Waalaikumsalam Pak Subhan.
Terima kasih Pak Subhan udah hadir di tengah-tengah kita. Tadi kita berdua membicarakan mengenai hijrah di kuadran kanan, gitu ya. Hijrah kuadrannya karena ini kanan, makanya kita Kanan. bilang kuadrannya miliarder. Nah, di kuadran miliarder ini kan tinggikan impianmu, tentukan penghasilanmu, gitu kan Pak ya. Masya Allah, Jadi iya, iya. nah, pertama kita tinggikan impian kita, kemudian penghasilannya kita sendiri yang menentukan. Itu dari sisi NLP-nya tuh gimana tuh Pak Subhan? Ya, saya bersyukur Bunda ya, Bu Andin, ini malam Jumat pertama di bulan Rajab, artinya berkah banget nih ya. Amin. Kita belajar tentang kuadran miliarder ya. Jadi teman-teman mungkin ngerti ya, bahwa tadi kita bicara tentang penghasilan mesti berpindah gitu. Jadi kalau saya lihat Bunda ya, teori ini tuh lahir sebenarnya dari 3 aspek lah. Artinya yang pertama, orang yang ingin meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, orang yang telah lelah bekerja tetapi penghasilan nggak berubah, seperti Bu Andin, malah terjadi accident gitu kan. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin menuju kebebasan finansial, maka orang mesti pindah kepada kuadran kanan atau kuadran miliarder gitu ya. Artinya setiap kuadran itu menentukan penghasilannya. Nah, kalau berbicara tentang penting apa enggak, itu sebenarnya sih itu tergantung bagaimana kita nyaman enggak dengan kondisi hari ini. Seperti Pak Juli kan, kenapa beliau pindah, Bu Ingkis kenapa pindah dari dosen gitu kan, di kampus sekarang menjadi miliarder gitu. Kita keukur gitu. Untuk bebas finansial tuh kayaknya nggak mungkin gitu kalau seandainya kita dalam lingkungan yang keuangannya sedikit. Jadi dalam teori yang saya pernah belajar tuh Bunda ya, jadi kalau kita ingin menghasilkan uang 100 juta, ternyata putaran uang di kampusnya kurang 100 juta, nggak mungkin lah kita dapat 100 juta gitu ya. Jadi harus perputarannya uang yang banyak. Kalau kita punya katakanlah ingin 1 miliar, maka perputaran uangnya, komunitasnya harus miliaran, bahkan triliunan, baru kita dapat 1 miliar gitu. Nah, di kampus, di kantor, di korporat, kayaknya nggak mungkin, maka saatnya pindah. Nah, itulah yang dilakukan Pak Juli dan Bu Ingkris dan Bu Andin yang saya amati malam ini gitu ya. Jadi menjadi penting Bunda. Jadi saya lihat sementara itu Bunda, kenapa orang mesti hijrah gitu. Iya kan tadi bahwa ketika kita merasa orang lain melihat kita itu dalam kondisi yang tidak nyaman sebenarnya, banyak utang, anak-anak mau sekolah juga bingung, makan mungkin cukup tapi untuk kebutuhan lain nggak punya. Tapi karena diri kita merasa fine aja, nyaman, namanya zona nyaman tadi, akhirnya kan enggan untuk pindah gitu. Nah sebenarnya tuh yang menentukan dia harus pindah atau enggak itu cita-citanya tadi ya Pak ya, sehingga tagline kita kan tinggikan impianmu. Ketika impiannya tinggi bisa nolong orang, nggak hanya sekedar bisa untuk makan sendiri tapi juga tetangga dan orang lain, maka effortnya akan naik gitu ya Pak Akan Subhan naik, ya? iya. Akan naik. Betul Bunda. Dan ini saya pikir bukan sebuah pilihan ya, artinya sebuah keputusan dan mindset. Jadi keputusan di dalam pikiran kita untuk hijrah atau tidak gitu. Kita mau jadi employee, self-employed, atau menjadi business owner atau investor, ini menjadi sebuah keputusan di pikiran kita. Walaupun dalam NLP nanti ada sih sebenarnya teknik-teknik exercise, cara bagaimana kita pindah menjadi kuadran kanan. Ya hari ini bolehlah nanti ada sesi di mana kita ada tiga atau empat cara bagaimana kita hijrah gitu. Teman-teman biar penasaran Bunda, itu yang dilakukan Pak Juli gitu ya, dan Bunda Ingkris sebenarnya Bu Andin. Kan kalau di Armina Daily enaknya kita nggak perlu nggak apa-apa gitu loh, tetap di zona dia sekarang ini bekerja kan bisa disambi gitu ya, sehingga akhirnya betul. dalam artian dia tetap nyaman juga kan, namanya memperluas zona nyamannya gitu ya. Jadi betul. Ketakutan dari orang teman-teman tuh adalah dia takut untuk pindah. Nanti jangan-jangan disuruh berhenti kerja gitu. Ya, itu kan harus kita perbaiki mindset itu kan. Ya berhenti kerja sih nggak apa-apa, tapi karena dia belum siap atau apa, akhirnya dia mau lanjut di bisnis itu, jadi ada rasa takut gitu. Mungkin gitu Pak Subhan ya. Jadi pertimbangannya itu bukan masalah pekerjaan pindah atau tidak, tapi penghasilan sesuai dengan tagline tadi. Jadi kalau kita sebagai employee ternyata kita punya business owner di Armina Daily, kan berarti penghasilannya berbeda.
gitu. Iya. Makanya Pak Juli bilang, Pak Subhan nggak mesti harus tinggalkan kampus sebagai dosen, nggak apa-apa sebagai employee, tetapi penghasilan yang pindah gitu. Jadi kalau pekerjaannya di employee, penghasilnya di employee, bahaya gitu kan. Tetapi kalau kita sebagai employee, penghasilannya di business owner, kita bisa traktir dosen-dosen dan mahasiswa. Itu kata Pak Juli. Menarik banget Bu Andin. Iya, menariknya Iya. kata-kata Pak Subhan nih, dia bilang nggak apa-apa pekerjaannya nggak hijrah, tapi penghasilannya hijrah ya. Jadi bisa ambil ya, Pak. Benar-benar luar biasa. Dan rata-rata memang banyak tim-tim kita Bunda yang itu memang masih bekerja gitu, baik sebagai ASN maupun sebagai pegawai swasta, banyak yang seperti itu. Tapi subhanallah banyak juga yang sudah meraih reward itu miliaran gitu. Jadi memang bisa ya Pak hijrah hijrah penghasilan gitu. Pekerjaannya sih Hijrah nggak apa-apa penghasilan. tetap sebagai employee gitu. Iya, walaupun Iya. nanti endingnya itu pekerjaan bisa berubah atau tidak, nanti lihat nantilah tergantung penghasilan. Makanya kan kata Pak Oh, Juli, udah itu karena penghasilan bisa menarik. Contoh gini, Pak Juli Bu Ingkris dosen kan. Nah, yang dia tertarik atau meninggalkan tuh bukan pekerjaannya, gara-gara penghasilannya. Akhirnya terbawa pikirannya, perasaannya, fisiknya kepada Armia Daily. Akhirnya kampus ditinggalkan gitu. iya Gitu. benar-benar. Saya ingat ini Bu Ingkris sama Pak Subhan, saya ingat waktu itu saya bergabung di bisnis networking, saya masih kerja. Tapi begitu saya dapat reward itu 137 juta waktu itu, masih kecil sih, tapi lumayan gitu. Tapi gajian saya waktu itu bisa 1 minggu bisa 40 juta. Akhirnya saya benar-benar hijrah gitu. Memang betul kata Bapak, penghasilan yang indah itu akan meninggalkan semua yang ini tadi. Padahal tadi kan mau dua-duanya. Ternyata saya bilang, mendingan kerjanya satu, penghasilannya luar biasa. Jadi biarkan saja hijrahnya mengalir ketika sudah lihat rekeningnya kering-kering gitu. Makanya tadi ya Bu Ingkris bilang kan ya Bunda ya, kalau nggak salah desain by design Allah gitu ya. Jadi biarkanlah penghasilnya by design Allah, walaupun pekerjaannya dimanapun. Nanti desain Allah punya cerita juga tentang pekerjaan. Lama-lama karena fokus, karena kita punya aktivitas di Armia Daily, ya automatically gitu kan, akan terbawa juga. Jadi pokoknya yang penting sekarang tuh putuskan gitu ya, nanti by design Allah aja deh gitu kan. Itu yang tadi saya amati dari pernyataan Bu Ingkris yang mesti kita ambil malam ini, Bu Andin ya. Iya, mitra miliarder mungkin ada yang mau ikutan nimbrung, ikutan mau bertanya, kami persilahkan loh ya sambil kita berbicara. Nah, kalau by versi saya Pak Subhan itu sebenarnya kita itu kan hidup di dunia ini punya tujuan lain ya, tujuan yang Allah inginkan gitu loh. Nah, Allah inginkan mesti kita udah dikasih sekolah, kita sudah dikasih kelengkapan sumber daya tenaga, kemudian kita punya kesempurnaan dari panca indera. Artinya sebenarnya Allah menginginkan lebih kalau menurut saya. Jadi artinya kenapa sudah nyaman-nyaman dulu di tenaga pengajar, tahu-tahu ditarik sama Allah ke bisnis yang sama sekali nol. Ya pengalamannya nol, hasilnya gimana juga belum jelas, tapi kita di situ diminta untuk berjuang. Kita berjuang menjadi pensiar Baitullah. Nah, sekarang sudah nyaman-nyaman pensiar Baitullah, sudah enak semuanya, tahu-tahu ditarik lagi menjadi pensiar bisnis syariah. Nah, saya yakin tentu Allah punya maksud lain gitu ya. Nah, artinya Bapak Subhan juga ya seorang dokter udah nyaman di kampus, tahu-tahu ditarik ke menjadi pendamping konsultan komunitas miliarder berkah. Dengan keilmuan yang Bapak miliki, Bapak bisa berbagi pengalaman, berbagi keilmuannya sehingga mindset teman-teman yang mungkin tadinya ragu, tadinya takut, tadinya nggak percaya diri, kemudian satu persatu, pelan-pelan, ini kan hijrah menjadi orang-orang yang lebih percaya diri, orang-orang yang lebih memberikan menjadi lebih baik gitu kan. Nah, ini berarti memang ada maksud Allah gitu ya. Jadi Betul, seperti by Bu design Allah. Andin tadinya sudah nyaman di
di wartawan internasional, tahu-tahu dipaksa kan gitu, dipaksa untuk masuk ke tempat di mana dengan keilmuan yang Bu Andin miliki ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Jadi saya yakin bahwa desain Allah itu kan jauh lebih indah dan lebih bijaksana dan lebih Betul. segalanya. Nah, artinya Bapak Ibu yang sudah berada di bisnis ini, di bisnis networking yang bosnya adalah Allah ini, tinggal mengoptimalkan gitu Pak ya. Karena apa? Sudah Iya. ditarik oleh Allah. Sudah ditarik oleh Allah ke bisnis ini, berarti ada maksud Allah yang harus kita cari tahu hikmahnya apa berada di bisnis ini. Dan kalau sudah optimal mesti dikasih yang namanya kebebasan finansial gitu Iya. ya. Dan Bu betul Andin, Bunda, saya ingat Robert Kiyosaki juga pernah bilang bahwa ketika ingin bebas finansial, coba luangkan waktu beberapa tahun lah katanya. Nanti Anda ingin bebas finansial. Jadi luangkan waktu dan fokus. Jadi mungkin setahun 2 tahun lah kita bekerja gitu, baru bebas finansial. Itu yang saya baca dari Robert Kiyosaki ya. Jadi itu patokannya, kita mau fokus apa enggak sebenarnya selama beberapa tahun ini gitu. Iya, Bunda, saya jadi tertarik nih kata-kata Bunda tadi. Bunda bilang bahwa Allah narik kita ke kuadran kanan untuk memperbesar kebermanfaatan kita. Bener banget mungkin ya Bunda. Bayangkan kalau dulu Bu Inggris, Pak Juli manfaatnya cuma buat mahasiswa-mahasiswanya gitu. Tapi subhanallah ketika Allah tarik di kuadran miliarder, di kuadran kanan, Bu Inggris bukan dosen untuk mahasiswa-mahasiswanya saja, tapi ada ribuan orang yang belajar dari dua mentor kita ini. Jadi kita hijrah itu ternyata juga hijrah kebermanfaatan menjadi jauh lebih besar. Subhanallah. Ya Pak, Betul, subhanallah. Betul Bu Andin. Saya- Saya itu kalau ngajar, Bu Kris ya, Punten. Kalau saya ngajar tuh paling hanya 40 orang lah ya, di satu kelas ya. Sekarang 500 katanya lebih ya, bayangkan coba. Direkam lagi coba. Kalau di kelas kan nggak hilang begitu aja. Jadi ini juga kebermanfaatan, hijrah bermanfaatan. Betul, saya setuju Bu Andin ya, yang kita rasakan ya, alhamdulillah. Gitu Bun ya. Iya, dan apalagi kan kita bisnisnya ini sekarang bisnis di kuadran kanan. Bisnis kuadran kanan kalau bisnis orang banyak duitnya itu hal yang biasa. Punya uang, punya keilmuan, dia berbisnis itu kan hal yang wajar. Wajar kalau dia sukses. Kemudian kalau dia nggak punya uang, bisnis kuadran kanan kan bisa franchising. Dia punya uang tapi nggak punya ilmunya, dia franchising maksud saya. Nah, di bisnis yang networking itu kan luar biasa. Uangnya nggak ada, kemudian ilmunya nggak ada. Terus kita memberikan keilmuan kita memberikan kontribusi yang apa yang sudah kita miliki kepada mitra-mitra kerja. Kira-kira pahalanya gede nggak? Apa gede banget Pak? Pasti gede banget banget. gede. Gede banget Bunda. Gede banget. Nah, artinya bahwa memang kita di bisnis kuadran kanan, bisnis networking, apalagi berbasisnya syariah, kemudian kita membantu orang banyak, ya. Itu yang namanya zaman akhir seperti ini, itu adalah sebuah alat cara agar kita memiliki makna dalam hidup kita, agar kita memiliki pahala gitulah. Kan mungkin kita tadinya pahalanya biasa-biasa aja gitu mungkin ya, untuk keluarga, untuk ini, tapi begitu kita berada di bisnis kuadran kanan, kita kerahkan seluruh waktu semuanya untuk membantu orang, kira-kira pahalanya gede apa gede banget? Gede banget Gede pastinya. banget. Nah, makanya kalau kita di kuadran kanan, kita optimalkan hak usaha ini, pasti pahala surga sudah menanti di sana. Masya Allah. Iya, Bunda dan Pak Subhan, ini menarik nih kata-kata Bunda bahwa bilang kita itu membantu banyak orang ya, dari tadi nggak punya ilmu sampai punya ilmu. Benar banget Bunda. Jadi kalau dalam pengembangan mitra-mitra itu saya sering ketawa gitu. Karena saya tuh sering berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran untuk membimbing mereka. Kadang-kadang kan kadang kan tamat SMP gitu, saya bilang S2 KW gitu Bu, SD SMP gitu, kebayang kan kan mungkin kecepatan kita berpikir, mungkin ya karena tadi well educated tadi, kecepatan berpikir tuh kalah dengan kata-kata, tapi Allah titipkan nih orang-orang yang ya dibilang sekali nggak mempan, 2 kali nggak mempan.
3 kali, oh, ya Allah, sabar, sabar. Tapi begitulah seninya. Itu yang membuat tadi kebermanfaatan itu terasa jauh lebih indah gitu. Jadi melihat mereka bertumbuh, berkembang. Nah, itu yang membuat mengapa kita harus berjuang di kuadran miliarder ini, karena tidak saja kebermanfaatan kita dapat ya rezekinya, tapi kebermanfaatan kita kepada orang lain itu juga dapat, dan orang-orang yang tadi tidak disentuh. Banyak mitra-mitra kita orang pasar yang mungkin dari pagi sampai malam itu kayak saya ada yang penjual tape, kemudian penjual sayur keliling, tiba-tiba mereka bisa tampil, bisa eksis. Mereka tuh bilang gini, iya kami kan nggak belajar, tapi setelah di sini tuh kok kayaknya jadi lebih cerdas gitu, jadi lebih kayaknya itu lebih glowing gitu. Jadi mereka merasa menemukan. Jadi benar-benar kita tuh ngerasa bahwa di bisnis networking kita itu membangun manusia menjadi manusia yang jauh lebih baik. Gitu ya Pak Subhan, Wing Chris. Betul, betul. Setuju. Ya, Mungkin inilah Pak salah satu yang membuat saya bertahan ya. Banyak mitra, banyak orang yang kemudian membuat kita akhirnya menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih karena yang diperhatikan bukan hanya keluarga sendiri, tapi keluarga-keluarga orang lain. Kita kan masih ingat bahwa nggak hanya suami kita sendiri loh yang perlu mencari nafkah untuk istrinya, tapi suami orang lain pun itu juga perlu untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain, semuanya tuh terus melalui wasilah dari perusahaan ini, kemudian wasilah dari kita itu bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan pekerjaan. Itu kan sebuah usaha yang luar biasa, dan saya meyakini saja ketika itu semuanya itu sudah menunggu, nggak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Jadi teman-teman mitra miliarder, sahabat-sahabat miliarder di seluruh Nusantara, ketika kita bekerja di bisnis kuadran kanan ini, memang kita dapatkan uang ya, karena apa yang dibilang tadi Robert Kiyosaki, tapi yang didapatkan juga lebih dari itu adalah kebebasan yang sejati, kebebasan waktu, kebebasan rasa syukur, kebebasan untuk beribadah, dan itu nilainya jauh lebih besar lagi dari uang yang kita dapatkan. Gitu ya Pak Subhan ya. Monggo Pak. Betul, betul Bunda. Jadi kalau kita memang posisi di kuadran kanan di business owner, itu pasti Bunda endingnya itu bersyukur. Kenapa? Hebatnya orang-orang yang business owner atau di kuadran kanan itu ketika dia bekerja, sebenarnya dia mempekerjakan self-employed. Dia kumpulkan ahli-ahli profesional gitu ya, kumpul untuk bekerja untuk dia. Nah, itulah jaringan kan. Yang kedua, uangnya kemanain? Uangnya diinvestasikan gitu. Gimana nggak keren coba? Uangnya diinvestasikan, uang mencari uang. Sementara ketika dia mempekerjakan orang, mengumpulkan orang banyak yang profesional. Lihat Pak Juli. Sekeliling Pak Juli itu orang-orang hebat, orang-orang profesional, ada akademisi, ada expert di bidang public speaking, ada orang-orang mahal lah pokoknya. Itu semuanya orang-orang self-employed gitu. Uangnya Pak Juli diinvestasikan, ya endingnya pasti bersyukur. Kerja tuh enak banget. Inilah penentuan penghasilan tuh. Jadi betul Bunda, kita menyadari ternyata orang business owner tuh mempekerjakan 3 itu akhirnya, ya karyawannya, pegawainya, ya self-employed-nya dan investornya ada di satu business owner. Iya, saya setuju itu. Berarti kan topik kita malam ini hijrah kuadran miliarder itu betul-betul kalau kita kerjakan ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, perlibatan Allahnya sangat tinggi, maka miliarder itu betul-betul miliarder, nggak hanya sikap, nggak hanya perilaku, tapi juga miliarder dari sisi keuangan. Karena apa? Betul. Karena bosnya kan Allah gitu ya. Banyak Betul. orang yang percaya sih bosnya Allah, tapi kadang-kadang apa ya gitu ya, apa bisa jadi miliarder gitu. Padahal kita udah bilang ini bosnya tuh nggak ada, bosnya Allah. Kita bekerja dengan manusia aja tadi gaji bisa 50 jutaan. Apalagi kalau bosnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan harus kita bangun terus bahwa kita berada di bisnis kuadran kanan ini, bosnya Allah. Kalau Allah yang gaji, pasti miliarder gitu loh. Artinya bahwa miliarder itu bukan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena
Allah kan yang menjamin gitu ya, bahwa Allah sebagaimana prasangka hambanya. Berarti kalau kita sudah berada di bisnis kuadran miliarder, tinggal kita melakukan hal-hal yang Allah suka gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang Allah nggak suka gitu ya. Kan ada tuh di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, di hadis-hadis juga ada. Artinya cukup dengan melakukan hal-hal yang baik, namanya kan HPS, hati yang harus baik, pikiran yang positif, sikap-sikap terbaik, optimalisasi dari teknis-teknisnya gitu ya, nggak bohongin orang, nggak curang dan sebagainya. Sikap-sikap miliarder ini ya akhirnya jadi miliarder beneran. Dan ini kemudian dirumuskan sama Pak Juli, supaya rumusan ini supaya bisa ditiru oleh teman-teman semua, oleh mitra semua. Caranya gimana sih? Dengan cara kualitas daripada niatnya apa? Kemudian kualitas daripada yakinnya, yakin banget nggak sih gitu ya. Jangan-jangan masih ragu, ya nanti kalau ditolak gimana? Loh yang bikin berhasil kan Allah, kenapa mesti ragu kan gitu ya. Udah biasa kalau ditolak ya udah cari cara lain gitu. Kemudian kualitas uletnya gimana dan kualitas menirunya gimana, karena yang ditiru kan orang-orang sukses gitu kan. Kemudian seminar sebagai alat untuk mesin produksinya adalah seminar. Kenapa di seminar? Karena lebih efektif, lebih banyak yang bisa mendengarkan, dan sekali kita bekerja itu bisa banyak banget yang bisa terlibat di situ. Kemudian ada sedekahnya sebagai boosternya dan juga keterlibatan Allah. Jadi pola sukses miliarder ini Bapak Ibu harus kita diyakini bahwa ini membuat menjadi miliarder karena betul-betul full dari mulai namanya nyutnya, dari seminarnya, sedekahnya, dan Allah itu sendiri itu terlibat dalam sebuah komponen yang luar biasa yang betul menjadikan kita menjadi seorang yang miliarder. Ya Pak Subhan dan Bu Andin Ya gitu ya. Allah. Iya, menarik, luar biasa ya. Iya Pak, bahasannya kan bahasan hijrah kuadran miliarder. Awal-awal itu saya melihatnya bahwa hijrah kuadran miliarder hanya dalam tataran dia berpindah pekerjaan gitu kan. Dia berpindah dari bisnis kuadran kiri ke kuadran kanan. Uangnya dapat. Kenapa di kuadran kanan? Karena kuadran kanan itu tempat perputaran uang tadi yang Pak Subhan bilang. Betul itu. Tapi sebenarnya kalau kita lebih kaji dari sisi spiritual, hijrah kuadran kanan tuh yang tadi kita jelaskan lebih luas lagi dan pahalanya jauh lebih banyak ternyata gitu. Iya, artinya Bunda dari dan Pak bos. Subhan. Ya, Bu Andin. Iya, Gimana? ini ada pertanyaan, tapi scrollingnya terlalu cepat nih karena begitu ramainya yang hadir di hijrah kuadran miliarder ini, jadi kecepatannya baru saya mau tekan ini aja. Tapi salah satunya yang saya tangkap tadi kalau saya tidak salah namanya Kinarto atau Kinarti ya, mungkin bisa ini dia sampaikan saya itu gimana mau hijrah Bunda katanya, karena saya sudah 15 tahun merintis usahanya katanya. Mungkin ini lebih ke self-employed ya Bunda. Nah apa yang harus dilakukan? Tadi pertanyaannya. Saya mau scroll lagi, cepet banget Bunda. Mungkin tapi bisa gambarin Bunda, inti pertanyaannya adalah dia sudah punya usaha yang udah rintis belasan tahun, tiba-tiba nih mau hijrah. Tadinya self-employed nih saya duga gitu, mau ke kuadran kan, apa yang harus dia lakukan? Tadi kita udah jelaskan dia tidak harus pindah, tidak harus berhenti pekerjaannya. Nah, kalau misalnya betul-betul mau fokusnya adalah mengerjakan bisnis yang baru ini, maka bisnis lamanya jangan berhenti, bisa didelegasikan ke orang lain. Itu secara teknis. Tapi kalau beliaunya mau mengerjakan dua-duanya, itu juga bisa. Karena tadi udah kita sampaikan, yang penting hati, jiwa, pikirannya itu fokusnya kemana, gitu kan? Fokusnya ke bisnis yang baru, bisnis yang hijrah ya kuadran kanan ini kita bangun, karena pasti pahalanya lebih gede. Kalau dua-duanya dia kerjakan, itu juga dia bisa menambah kenyamanan dalam melebarkan rongga zona nyamannya gitu. Jadi perlahan aja, bertahap saja, karena Allah pasti tahulah apa yang paling niat hati kita tuh paling tahu adalah Allah. Jalankan dengan penuh jiwa, sepenuh hati, pasrah pada Allah, dilakukan saja, nanti biar Allah yang menilai. Gitu sih Bu Andin. Iya, luar biasa sekali ya. Mungkin Pak Subhan bisa menambahkan nih untuk orang-orang yang kalau seandainya selama dia di kuadran kirinya belum accident kayak Bu Andin, ya kita jawabnya tadi seperti Bunda Ingkris, ikutlah by design Allah.
Tapi kalau sudah accident gitu ya, sudah kayaknya parah banget gitu ya. Kayak tadi Bu Andin kan mestinya sudah satu level lagi, tapi jatuh banget gitu. Dan gak ada harapan ya, mungkin bisa langsung pekerjaannya dan penghasilannya. Tapi di sini ada kebijakan mentor nih Bu Andin ya. Jadi mentor sangat bijak sekali. Kalau seandainya Anda mau hijrah kuadran, bolehlah mulai penghasilannya aja. Di situ didelegasikan kepada orang lain yang self employ-nya gitu. Ya ini luar biasa. Hari ini saya mendapatkan satu kebijakan dari sisi spiritualitas bahwa ternyata kuadran kanan atau cash flow kuadran ada yang spiritual juga ya. Jadi nggak saklek seperti tempat lain gitu ya. Saya dari tadi sedang meraba-raba sebenarnya. Ini kemana arah Bunda Inggris dalam menceritakan tentang cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Malah kalau saya lihat Bu Andin, ini cash flow-nya Bunda Inggris kayaknya, bukan lagi Robert Kiyosaki. Jadi artinya teman-teman sekalian nggak apa-apa lah. Saya juga sama employ gitu ya. Saya mendelegasikan juga, ada mata kuliah, ada berapa ya, 10 ya. Saya hanya ngajar 2 kelas, yang lain saya delegasikan ke orang. Kita fokus di sini. Itu bisa. Nanti by design Allah yang akan memberangkatkan, menghijrahkan totalitas minimal dari hidayah itulah. Hidayah dan taufik itulah yang membawa pikiran kita, perasaan kita, bahkan fisik kita untuk totalitas di penghasilan kuadran miliarder gitu. Jadi sekarang nggak apa-apa lah, nikmati dulu, delegasikan gitu ya Bu Andin ya, kalau saya nyimak ya. Bu Inggris ya. Subhanallah ya Bu Inggris, kita juga dikirimi orang-orang yang ini ya Bu Inggris memperkuat untuk bisa menghijrah kebermanfaatan. Jadi bukan hijrah kuadran miliarder aja, hijrah kuadran kebermanfaatan gitu, menjadi lebih besar. Pak Bahan tadi yang hanya 40 orang, sekarang bisa hadir mengajar kita yang 500 orang. Wow, luar biasa. Iya. Makanya tadi Bunda Inggris apa jadinya ini di iya, studio Bunda, Karena ini dapat inspirasi baru malam ini Bu Andin ya. Betul-betul Pak gitu. Subhan, saya mendapat inspirasi baru. Ternyata hijrah kuadran miliarder yang selama ini kan tahunnya itu otak kiri ya. Hitung-hitungan, pindah-pindah. Ternyata kalau kita memaknainya lebih spiritual, ternyata betul-betul di sini kalau dikaitkan dengan spiritual adalah hijrah kepada kuadran, di mana di kuadran itu bosnya itu adalah Allah. Sehingga kalau kita melakukan dengan tindakan-tindakan yang Allah sukai, Allah ridho dan semuanya, maka pasti miliardernya itu pasti. Kenapa? Karena di situ sudah betul-betul biasanya kalau orang kuadran kanan itu kan keyakinannya tinggi banget, ketauhidannya tinggi biasanya gitu, karena nggak ada siapa-siapa yang paling keyakinannya tinggi banget sama Allah, dan rasa syukurnya juga akan lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau boleh kita simpulkan, setiap orang punya kesempatan menjadi miliarder karena Allah itu buat semuanya kan gitu. Jadi artinya kesempatan yang sama untuk semua mitra untuk menjadi miliarder. Jadi artinya tinggal dioptimalkan semuanya pasti. Karena ada pertanyaan sering gitu kan, saya orang baru apa bisa jadi miliarder? Lah bosnya Allah, maksud nggak bisa? Pasti bisa lah gitu kan. Asalkan tingkat keyakinannya ditinggikan, ketauhidannya ditinggikan, segala sesuatu itu digunakan seoptimal mungkin. Allah udah kasih kaki kita 2, ya kita harus bisa dioptimalkan. Mata, telinga, yang namanya panca indera ya. Panca indera yang Allah berikan tuh, kalau nggak ngapain kuping nempel di sini gitu kalau kita nggak manfaatkan, ngapain tangan kalau kita nggak manfaatkan gitu loh. Artinya betul-betul di sini di bisnis kuadran kanan ini, di bisnis owner kuadran kanan ini betul-betul kita tuh diminta loh, kalau saya lihat diminta menjadi orang-orang yang betul-betul Allah tuh segalanya. Jadi nggak usah ragu karena ada Allah, nggak usah takut karena ada Allah, dan kita yakin Allah maha kaya, maha segala-galanya, sehingga jos terus, mau reward berapa aja hayo, mau gaji berapa aja hayo, karena tidak akan berkurang kekayaan Allah kalau kita dapat reward, kalau kita dapat penghasilan yang miliar-miliar itu, pasti insya Allah semua bisa mencapainya. Saya jadi tersenyum-senyum dari tadi Bu Andin. Saya baru ngerti kemana arahnya. Jadi orang otak kiri itu tempatnya ragu, tempatnya khawatir, tempatnya takut, tempatnya cemas. Orang kuadran kanan
berani, percaya diri, yakin, bersyukur karena ada Allah. Jadi ternyata kita itu sebenarnya tidak hanya itu, pindah kuadran miliarder tuh pindah di dalam aspek-aspek yang sifatnya psikologis. Jadi emosi kita berubah. Jadi kalau kita pindah ke kuadran kanan, yang tadinya takut jadi berani, yang tadinya khawatir jadi tenang, was-was jadi aman gitu kan. Tadinya nggak yakin, ragu jadi yakin karena ada Allah. Masya Allah. Ini saya baru ketemu Bu Andin. Ternyata wah ini pindah spiritualitas tauhid. Luar biasa Bu Ingkris. Luar biasa Ini ya Allah. paham saya. Bunda dan Pak Subhan nih luar biasa banget malam ini kita dapat hal-hal baru tentang hijrah kuadran miliarder. Ternyata benar-benar hijrahnya bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah tadi kebermanfaatan, kemudian tadi juga masalah hati yang optimis, jiwa yang tidak ragu-ragu. Jadi benar-benar insya Allah juga ini hijrah pahala menjadi mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi subhanallah ternyata kebersamaan kita harus kita akhiri. Tapi untuk malam ini saja, karena akan berlanjut nanti di malam-malam Jumat berikutnya, di Kamis malam berikutnya di 13 Ilmu Miliarder. Bu Ingkris, mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman, sahabat-sahabat miliarder? Pesannya adalah kita sudah di kendaraan yang adanya di kuadran kanan, kuadran keyakinan, kuadran ketauhidan makin tinggi, dan kuadran-kuadran yang Allah bosnya, Allah segala-galanya, maka dioptimalkan, disegerakan kita. Pokoknya waktu itu kan nggak bisa berulang, dan banyak sekali orang-orang kita atau keluarga kita yang menanti kesuksesan kita. Makanya dikerjakan saja dan kita jadi miliarder karena Allah sebagaimana prasangka kita. Kalau kita bilang gini, Allah apa mungkin saya jadi miliarder? Kayaknya nggak mungkin ya. Iya kata Allah. Terus kita bilang gini, kita balik, ya Allah saya yakin saya bisa jadi miliarder karena saya menggunakan seluruh apa yang Allah berikan, dan saya yakin Allah jadikan saya jadi miliarder ya. Iya, ya sama-sama iya. Kenapa nggak kita optimalkan berada di kuadran kanan, raih keberkahan, raih ridhonya Allah, dan kita menjadi orang yang lebih memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Masya Allah. Silakan Pak Subhan juga memberikan closing statement di malam ini. Saya tidak bisa sebenarnya memberikan closing statement. Sudah selesai semua, Bu Andin. Tetapi bagi saya adalah ternyata yuk kita pindah ke hijrah ke kuadran kanan. Kenapa? Di kuadran kanan tidak hanya penghasilan kita yang berubah, tetapi perasaan kita berubah, pikiran kita berubah, dan tentunya pahala kita berubah, kebermanfaatan kita berubah, keilmuan kita berubah. Semuanya berubah. Allah Maha Kaya, Maha segalanya. Sama-sama kita di kuadran kanan, artinya kita menuju Allah, sabar, tenang bersama Allah. Allah bersama kita semua, para miliarder yang rahmatan lil alamin. Amin. Allahu Akbar. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, terima kasih Bu Ingkris, Pak Subhan, dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat miliarder di seluruh Indonesia yang berada di Facebook maupun di YouTube. Dan semoga kebersamaan ini membawa kita kebermanfaatan dan menjadi amal buat kita semua. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Leader Talk berikutnya di 13 Ilmu Miliarder. Saya Andina Firianti undur diri bersama tim di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ku